Pengertian evaluasi performance. Evaluasi performance lebih mengacu pada penilaian atau pengukuran keberhasilan belajar yang didasarkan atas penafsiran dari tingkah laku peserta didik berdasarkan pada kriteria atau standar penguasaan mutlak. Lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa evaluasi ini dilakukan dengan cara peserta didik berdemonstrasi atau praktek. Penilaian unjuk kerja atau performance adalah pengamatan terhadap peserta didik sebagaimana terjadi atau unjuk kerja, tingkah laku, interaksi sebagai indikator kompetensi dalam kurikulum menuntut agar peserta didik berunjuk kerja. Misal memainkan alat musik, menari, menggunakan alat-alat sains, mengoperasikan peralatan, melakukan permainan, menyelesaikan masalah secara kelompok, berpartisipasi dalam diskusi. Semua itu memerlukan observasi. Penilaian kinerja dimaksudkan sebagai penilaian pada saat peserta didik terlihat dalam aktivitas pembelajaran. Penilaian performance tidak bertujuan untuk menilai ingatan faktual peserta didik, melainkan untuk mengukur atau menilai penerapan faktual peserta didik atau mengetes kemampuan siswa dalam mendemonstrasikannya. Karakteristik evaluasi performance. Dalam mengetahui pengertian dari evaluasi performance, dapat dimengerti bahwa evaluasi ini juga memiliki karakteristik yang harus dipahami. Menurut Martel yang dikutip oleh Debdiknas, terdapat 3 karakteristik yang mendasari penilaian performance. Dengan mengetahui ketujuh karakteristik tersebut, maka seorang evaluator juga akan mengetahui apakah penilaian kinerja tersebut sudah dapat dianggap berkualitas baik atau belum. Karena tanpa mengetahui karakteristik dari evaluasi tersebut juga akan menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi. Teknik evaluasi performance. Guru atau pendidik merupakan perancang terbaik dalam mengevaluasi kinerja peserta didiknya. Peserta didik memiliki kelebihan atau kelemahan dan guru tersebut yang mengetahuinya. Berikut ini akan dipaparkan mengenai beberapa langkah-langkah dalam pembuatan tugas performance. Langkah-langkah dalam penilaian performance antara lain mengidentifikasi semua aspek yang penting. Tuliskan semua kemampuan khusus yang diperlukan. Usahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak. Urutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Bila menggunakan skala peringkat, perlu menyediakan kriteria untuk setiap pilihan. B. Teknik evaluasi proposal. Pengertian proposal artinya proposal berdasarkan KBBI adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Sedangkan menurut Heri Wijaya yang dikutip oleh Happy Susanto dalam bukunya menjelaskan, kata proposal berasal dari bahasa Inggris yaitu proposal yang artinya pengajuan atau permohonan. Asal katanya adalah to propose atau mengajukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proposal merupakan suatu bentuk pengajuan penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dana, dan lain sebagainya. Tujuan proposal adalah untuk menyampaikan atau mengajukan suatu rencana kegiatan yang kemudian kegiatan tersebut dapat diterima dan disetujui pihak lain sehingga mendapat dukungan dan juga izin serta juga memperoleh dukungan dana atau sponsor. Sistematika proposal di dalam organisasi apapun organisasi itu pasti ada kegiatan yang perlu dilakukan sebelum kegiatan tersebut berlangsung. Tentunya pasti harus ada proposal yang diajukan sebagai tawaran atau usulan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini akan dibahas mengenai sistematika penulisan proposal kegiatan dan juga proposal penelitian. Adapun sistematika penulisan kegiatan proposal yaitu latar belakang, dasar pemikiran, nama dan tema kegiatan, landasan kegiatan, tujuan bentuk kegiatan, sasaran, target,
pelaksana, susunan panitia, rencana pelaksanaan, rencana anggaran. Sedangkan sistematika penulisan proposal dalam penelitian secara umumnya bentuknya sama dengan proposal kegiatan, hanya saja proposal jenis ini lebih rinci dan tidak sesederhana proposal kegiatan. Fungsi proposal. Proposal memiliki kegunaan yang sangat penting bagi perseorangan atau lembaga yang akan melakukan suatu usaha, program, atau kegiatan. Sebelum melakukan berbagai keperluan tersebut, tentunya harus dituntut mampu membuat, menyusun, serta mengemas proposal dengan cara yang menarik. Mungkin itu saja, kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Teknik evaluasi paper. Paper merupakan tulisan yang membahas topik tertentu dengan didukung data dan argumen yang valid dan kuat. Paper juga diartikan sebagai ringkasan dari penelitian yang dilakukan. Dalam pengertian yang lain, paper semacam tugas akhir, hanya saja lebih ringkas dan rinci. Umumnya paper ditulis sebanyak 6 halaman. Selama ini kita mungkin menyamakan makalah dan paper, padahal keduanya berbeda. Makalah berisi penelitian yang telah dilakukan terdapat satu topik tertentu. Namun lebih dari sekedar pembahasan topik dan penelitiannya, paper harus didasari argumen dan data yang kuat. Poinnya adalah adanya perspektif yang ditonjolkan dalam paper. Makalah dan paper cukup tricky karena keduanya sangat mirip. Mahasiswa sangat mungkin membingungkan keduanya. Perbedaan paper dan makalah terletak di sistematika dan pembahasannya. Berikut ini rincian perbedaannya agar memudahkan kamu membedakan keduanya. Penulisan paper jauh lebih fleksibel ketimbang makalah. Selain itu, makalah juga lebih formal. Bagian pembahasan dalam paper lebih singkat. Paper fokus pada analisis masalah mengenai suatu topik tertentu. Berbeda dengan makalah ditulis berdasarkan topik tertentu namun kurang menonjol sisi analisis masalah. Penulisan makalah biasanya disesuaikan dengan cara dan gaya penulis, sementara paper ditulis sesuai dengan sasaran publikasinya. Tujuan penulisan paper adalah untuk melatih mahasiswa mengungkapkan pemikiran atau penelitiannya secara ilmiah. Mahasiswa dapat melatih kemampuan membuat tulisan secara sistematis dan metodologis. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi paper adalah alat mengukur atau mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap suatu topik yang ditulis. Selain itu, paper ini dapat menunjukkan bagaimana mahasiswa menyusun kerangka berpikir dan argumennya. Teknik evaluasi presentation. Presentation adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan pendapat, topik, atau informasi. Presentation juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Fungsi atau kegunaan teknik evaluasi presentation yang pertama adalah menyampaikan informasi atau materi. Yang kedua adalah membuat suatu ide ataupun gagasan. Yang ketiga meyakini para peserta. Yang keempat menghibur pendengar. Yang kelima, memotivasi dan menginspirasi peserta didik untuk melakukan tindakan tertentu. Yang keenam, menyentuh perasaan dan emosi peserta didik. Yang ketujuh, memperkenalkan diri. Dan yang terakhir adalah melakukan promosi. Teknik evaluasi praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Penilaian praktek bertujuan untuk menilai kemampuan peserta didik mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktek adalah kualitas proses melakukan suatu tugas. Contoh penilaian praktek adalah membaca karya sastra, membaca pidato, menggunakan peralatan laboratorium sesuai dengan keperluan, memainkan alat musik, bermain bola, bermain tenis, berenang, menyanyi, menari, dan sebagainya. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan, sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan.
Kompetensi peserta didik dalam ranah psikomotorik menyangkut kemampuan melakukan gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan persepsi, gerakan berkemampuan fisik, gerakan terampil, gerakan indah, dan kreatif. Di penilaian kompetensi keterampilan adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Kelebihan dari penilaian kompetensi keterampilan yaitu 1. Dapat memberikan informasi tentang keterampilan peserta didik secara langsung yang bisa diamati oleh guru. 2. Memotivasi peserta didik untuk menunjukkan kompetensinya secara maksimal. Yang ketiga, sebagai pembuktian secara aplikatif terhadap apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Kelemahan dari penilaian kompetensi keterampilan yaitu 1. Sulit dilakukan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak. 2. Membutuhkan kecermatan dalam melakukan pengamatan terhadap unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan. Yang ketiga, menuntut profesionalisme guru karena mengamati unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan yang bervariasi. Teknik evaluasi proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Tugas kegiatan proyek sebagaimana halnya tugas menghasilkan produk, yaitu mulai dari tahapan perencanaan. Bedanya dengan kegiatan penghasilkan produk adalah bahwa kegiatan proyek tidak langsung pada tahap pembuatan produk, tetapi langsung mengumpulkan data, mengorganisasikan data, pengolahan data, penyajian data, dan sampai pengambilan kesimpulan. Sebagai contoh kegiatan proyek untuk mata pelajaran IPS misalnya, keinginan peserta didik untuk menyelidiki mengapa suatu penduduk di sebuah desa suka sekali bergotong royong, melebihi keinginannya untuk memikirkan kepentingan sendiri seperti makan, minum, dan tidur. Untuk pemilihan topik kegiatan proyek ini, peserta didik bekerja secara berkelompok. Tahapan yang dilalui seperti tahapan peneliti dalam melaksanakan penelitian, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan melaporkan hasilnya. Pada penilaian proyek ada 3 yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pengelolaan. Pengelolaan yaitu kemampuan peserta didik dalam tahap perencanaan meliputi pemilihan topik, mencari informasi, mengelola, dan menyusun laporan. Yang kedua, relevansi. Relevansi yaitu kesesuaian topik data dan hasilnya dengan KD atau mata pelajaran. Yang ketiga, keaslian. Keaslian yaitu proyek yang dilakukan peserta didik merupakan hasil karya sendiri dari masalah yang diangkat, cara pelaksanaan sampai selesai berdasarkan pengarahan dari pendidik. Kelebihan dari penilaian proyek yaitu meningkatkan motivasi, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan keterampilan mengelola sumber, meningkatkan kolaborasi. Kekurangan dari penilaian proyek yaitu banyak permasalahan di kehidupan nyata yang tidak terlepas dari masalah kedisiplinan. Untuk itu, disarankan mengajarkan dengan cara melatih dan memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Yang kedua, memerlukan waktu yang banyak untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memerlukan biaya ekstra. Yang keempat, banyak peralatan yang harus disediakan. Teknik evaluasi portofolio. Penilaian portofolio berbeda dengan jenis penilaian yang lain. Penilaian portofolio menurut Sari 2015 adalah penilaian terhadap koleksi hasil kerja siswa yang menunjukkan kemajuan siswa atau kelompok siswa, bukti pencapaian akademik, keterampilan, dan sikap siswa. Jadi, penilaian portofolio merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja peserta didik atau digunakan untuk menilai kerja. Penilaian portofolio juga harus jelas, baik jenis, teknik, prosedur, maupun kompetensi yang akan diukur. Kejelasan yang dimaksud bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk peserta didik. Dalam pelaksanaannya, antara kegiatan peserta didik di kelas dengan kehidupan nyata haruslah terintegrasi. Penilaian portofolio tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik tidak jauh dari apa yang mereka alami. Hal penting dalam penilaian portofolio adalah adanya rasa memiliki bagi peserta didik terhadap semua evidence yang dikumpulkan guru sehingga peserta didik dapat menjaga dengan baik semua evidence. Pelaksanaan penilaian portofolio bukan hanya mengacu pada kompetensi yang harus dikuasai, tetapi tujuan yang bermanfaat bagi program pembelajaran seperti keefektifan program. Penilaian portofolio memiliki tujuan, di mana pada hakikatnya tujuan penilaian portofolio adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik
secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Kelebihan dari penilaian portofolio. Yang pertama, dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Yang ketiga, meningkatkan peserta didik secara efektif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kekurangan dari penilaian portofolio yaitu, yang pertama, membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Yang kedua, penilaian portofolio dianggap kurang fleksibel dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lainnya. Yang ketiga, sulit dilakukan terutama menghadapi ujian dalam skala nasional.